Paulus menegur orang-orang yang bejat, orang-orang yang percabulan, itu butuh 14 ayat. Saudara tahu berapa ayat yang dibutuhkan untuk menegur orang-orang yang agamawi? Pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 31. Total 60 ayat. Butuh 4 kali lipat lebih banyak ayat untuk meyakinkan orang-orang yang agamawi bahwa mereka pun juga butuh Injil, mereka pun juga butuh pengampunan dosa, mereka pun butuh bertobat terus menerus. Menghakimi itu menganggap diri sendiri lebih tinggi dari orang lain. Saya kasih contoh di gereja. Apa yang terjadi pada saat Anda mulai berbangga atas prestasi-prestasi Anda dalam keagamawian dan kerohanian? Kamu bisa baca ayat lebih banyak daripada orang lain. Kamu bisa menghafalkan doa Bapa kami. Kamu bisa hafal pengakuan iman rasuli tanpa baca. Dan saudara sudah selesai berbagai macam kelas katekisasi atau Bible study. Saudara merasa lebih tinggi daripada orang lain. Dan saudara menganggap orang lain lebih rendah. Kamu sama dengan orang-orang yang bejat tadi. Perbuatan luarnya mungkin beda, tetapi bibit dosa yang ada di dalam hati sama saja. Ini semua berbicara tentang heart's disposition, kecenderungan hati manusia. Orang yang agamawi sering lupa bahwa standar yang dikenakan Tuhan terhadap orang-orang yang bejat ini tadi, itu juga sama kita yang agamawi, sama persis. Orang yang gak punya hukum Taurat di khotbah 2 minggu lalu, mereka tidak bisa berdalih. Oh iya, karena Tuhan menaruh hukum itu di hati mereka. Nah, tapi kalau kamu sudah punya hukumnya, tapi kamu gak melakukan, kamu akan dihakimi sesuai dengan hukum itu. Kamu gak bisa luput. Nah, terus gimana solusinya? Percuma dong datang ke gereja hari ini. Udah susah-susah onsite. Percuma dong pelayanan. Sudah tahu yang melayani semua harus tes serologi, swab antigen 250.000. Percuma dong melakukan semua itu. Apa solusinya? Solusi Injil bukanlah agama. Di sini dikatakan bahwa Kristus adalah sang hakim. Dia akan datang kedua kali untuk menghakimi. Dan semua orang yang dihakimi Tuhan tidak akan luput. Apa yang Kristus lakukan sebelum dia datang untuk menghakimi? Disinilah kabar baiknya. Kabar baiknya ada di Filipi 2 ayat 5b. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sang hakim melepaskan jubah kehakiman. Sang kebenaran rela jadi dosa supaya kita manusia yang bejat, manusia yang munafik, manusia yang suka menutupi dosanya dengan perbuatan baik dan agama. Meskipun dosamu merah seperti kernisi, aku mati buat kamu di kayu salib supaya kamu menjadi putih seperti salju. Sang hakim kebenaran yaitu Kristus rela mati bagi kita yang sok benar, supaya kebenaran kita yang palsu digantikan oleh kebenaran sejati. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Inilah Injil, sang hakim yang rela dihakimi demi kamu. Sang hakim itu tidak akan pernah meninggalkanmu, tetapi akan tetap terus menyertaimu. Amin, saudara.